Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah hari ini baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Saya minta waktu sebentar, kita ikutin observasi sebelum kita masuk di kelas. Boleh. Ya, terima kasih, Bu, atas waktunya. Untuk mempersingkat waktu, ada beberapa pertanyaan, Bu, yang saya mau tanyakan ke Ibu sebelum Ibu melaksanakan observasi di kelas. Ya, pertanyaan apa saja itu, Bu? Ya, yang pertama, kompetensi apa yang Ibu akan sampaikan di kelas nanti? Oh iya, Bu. Untuk materi saya hari ini yang ingin saya sampaikan tentang biografi, bagaimana anak-anak itu menelaah sebuah biografi. Ya, begitu. Metode apa yang Ibu lakukan sebentar di kelas? Oh ya, karena materi saya tentang biografi, saya menginginkan anak-anak setelah belajar biografi, ya semacam yang ini saya capai setelah pembelajaran biografi itu, anak-anak bisa menangkap hal-hal apa yang bisa kita teladani dari pembelajaran biografi tersebut. Makanya pada pembelajaran ini, Bu, saya menggunakan model pembelajaran inquiry. Oh iya, Bu. Oke, Ibu. Selanjutnya alat dan bahan sumber yang Ibu gunakan di kelas. Ya, jelas, Bu, karena pembelajaran tentang biografi, saya menyediakan sebuah teks, ya, teks biografi yang akan kami bahas pada pembelajaran ini, dan itu semua sudah saya siapkan, Bu, dalam bentuk amplop. Oh iya, ya, Ibu. Selanjutnya ceritakan tahapan pembelajaran Ibu nanti yang Ibu akan sajikan. Ya, pertama karena ini jam pelajaran pertama, Bu, ya. Pertama kami harus menyiapkan kelas, kami harus berdoa, kami harus menyapa anak-anak apakah mereka hari ini siap mengikuti pembelajaran. Kemudian kami juga harus mengecek kehadiran peserta didik kami. Itu yang pertama, Bu, yang harus kami lakukan. Ya. Kemudian yang kedua, yang intinya, Bu, ya, yang inti, saya akan menjelaskan sekilas saja, Bu, karena ini kan kita menginginkan anak-anak lebih aktif, Bu, dalam pembelajaran ini. Jadi saya hanya menjelaskan sekilas saja tentang apa itu biografi, kemudian struktur atau susunan biografi, kemudian hal-hal apa yang bisa kita teladani dari biografi seseorang yang kita akan bahas hari ini, Bu. Iya, terima kasih, Bu, untuk observasinya. Silakan, Ibu. Oh iya, makasih. Kita lanjut di observasi. Iya, Ibu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mana ketua kelas? Ya, wakilnya saja. Jangan lupa kita sebelum mulai pelajaran kita harus berdoa dulu. Jadi wakilnya harus pimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Siap, terus dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, Ibu periksa dulu kehadiran kalian untuk kelas hari ini. Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk semua? Masuk, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Hari ini semuanya hadir pada pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, terima kasih.
Tema kita hari ini adalah menelaah teks biografi. Tapi sebelum itu lagi, kita tanya dulu. Apa itu biografi? Riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Kalau autobiografi? Autobiografi itu riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri. Ya, jadi ada perbedaannya. Yang ditulis oleh orang lain. Tapi kapan dia menulis sendiri? Berarti kalau orang lain autobiografi, kalau diri sendiri biografi. Pernah membaca biografi seseorang? Pernah. Biografi apa saja yang pernah dibaca? Soekarno, apa lagi? Presiden kan banyak. Jokowi. Ya, oke. Berarti sudah pernah semua membaca biografi ya? Ya. Hari ini kita akan menelaah sebuah teks biografi. Tapi sebelum kita menelaah sebuah teks biografi, saya akan jelaskan dulu apa tujuannya kita menelaah teks biografi untuk hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya adalah kita ingin mengidentifikasi struktur teks biografi dan kita ingin mengetahui ya apa kira-kira keunggulan yang bisa kita ambil dari teks biografi tersebut. Ya, saya ingat sedikit tentang struktur ya. Sorry, saya di bawahnya sini saja ya. Sebelum kita memahami atau mencari keunggulan atau yang bisa kita teladani dari biografi tersebut, kita harus mengetahui dulu strukturnya atau susunan dari sebuah biografi. Karena biografi adalah perjalanan hidup seseorang, ya. Makanya kita harus tahu dulu strukturnya. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu adalah berisi identitas. Ya, jadi namanya, tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, pekerjaan orang tua, kemudian agama, selanjutnya adalah pendidikannya. Jadi mulai dari dia SD, SMP, SMA misalnya, dan perguruan tinggi dan seterusnya. Itu berisi orientasi. Dia harus kita tahu dulu, oh dia ini tempat tanggal lahirnya di mana, nama orang tuanya siapa, dia anak keberapa, itu yang masuk ke orientasi. Ya, saya lanjut. Masalah dan peristiwa. Ya, karena kita bercerita tentang perjalanan hidup seseorang, berarti kita harus tahu masalah dan peristiwa apa saja yang dialami. Ya, jadi yang namanya masalah dan peristiwa pasti ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, masalah yang baiknya itu tentang apa? Masalah yang tidak baiknya itu tentang apa? Nah, pasti yang masalah yang baiknya itu yang nanti kita akan teladani apa kira-kira. Ya, oke. Berikutnya reorientasi. Reorientasi adalah kesimpulan dari cerita atau dari biografi tersebut. Kita bisa menarik kesimpulan apa kira-kira yang bisa kita simpulkan dari perjalanan hidup seorang tokoh. Karena tadi tokoh itu atau biografi itu adalah perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kita bisa menarik kesimpulan sebentar. Oh, ternyata misalnya dia tadinya orangnya gagal, tapi karena dia tekun, dia sabar, ternyata dia sudah sukses. Ya, itu misalnya kesimpulannya. Ya, oke, sampai di sini ada mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, ibu bagi kelompok. Ya, ibu bagi kelompok. Kita akan jadi satu kelompok boleh 5 atau 6 orang. Ya, kita langsung bagi kelompok 4 kelompok ya. Saya sudah bagi 4 kelompok. Bisa bagi 4 kelompok. Silakan menyelesaikan. 1, silakan diputar di sini. Ya, masih saja.
Sudah lihat orientasi ya, oke? Ini kelompok kasih. ini kelompok apa nak? Masalah? Ini sudah dapat? Apa itu orientasi? Apa itu masalah dan peristiwa? Kemudian apa itu reorientasi? Silakan Anda mencari yang mana yang masuk kategori orientasi, kemudian yang mana masuk kategori masalah dan mana masuk kategori reorientasi pada tes yang saya bagikan tadi. Ada tes geografi, jadi kita hari ini membahas tes geografi Kartini ya. Oke, silakan Anda bekerja presentasi. Ya. Mana kertas jawabannya nak? Kertas jawabannya. Masih sekarang membaca teks geografi tersebut. Aku kelompok kasih. Kelompok cinta sudah? Dari kelompok cinta. Kelompok cinta sudah? Ya, silakan di depan membacakan hasil kerja kelompoknya. Bagaimana orientasi ya? Orientasi tadi adalah berisi identitas. Jadi bagaimana tempat tanggal lahirnya di mana, nama ayahnya dan sebagainya ya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusma Nurhusna. Saya dari kelompok saya ingin membacakan peristiwa dan masalah tentang biografi Kartini dan perjuangannya. Di tengah kesibukannya, ia juga tak pernah berhenti membaca dan menulis surat kepada teman-temannya yang berada di Belanda. Salah satunya, ia juga menulis surat pada Mr. J.H. Abendanon dan memohon agar diberikan beasiswa untuk belajar di negeri Belanda. Ia pun mendapatkan beasiswa yang diinginkan. Namun sayangnya, beasiswa tersebut tidak sempat dimanfaatkan. Kartini harus dinikahkan oleh orang tuanya dengan Raden Adipati Jolo untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Ketenaran Kartini tidak membuatnya menjadi sombong, namun ia tetap santun, menghormati keluarga dan siapapun. Ia pun tidak pernah membedakan antara orang miskin dan kaya. Pada usia 25 tahun, tepatnya tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah melakukan tadi observasi kelas dengan siswa. Jadi kelas Ibu melakukan yang saya tadi amati, itu sudah melakukan pembelajaran dengan baik, sudah
beberapa pertanyaan dan sesuai dengan perangkat pembelajaran ibu sudah di kelas dan pembelajaran sudah dilaksanakan dengan pembelajaran pada murid dan pembelajaran yang menyenangkan. Tetapi selanjutnya ibu ada beberapa pertanyaan, boleh? Ibu berjalan dengan baik dengan perangkat pembelajaran ibu. Ibu juga sudah mengelola kelas dengan baik kan pembelajaran yang berbeda pada murid. Iya sudah tadi ya. Ibu terima kasih ibu sama-sama ibu. Apa ada hal-hal yang menjadi kendala ibu pada saat pembelajaran tadi? Pada saat itu yang namanya pembelajaran bisa kendala. Tadi pada saat saya membagikan LKPD dan saya persilakan untuk membacakan atau lembar LKPD mereka itu ada beberapa siswa yang tidak terlalu konsentrasi mungkin pada saat pembelajaran itu karena saya lihat dia sepertinya ngelamun, jadi makanya saya nanya konsentrasi atau Ibu betul ibu hal-hal seperti itu memang biasa terjadi kelas 9 namanya saja ya dan anak-anak ini